Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Puji nama Tuhan kita dapat berkumpul di tempat ini. Mari kita mengambil saat teduh sebelum kita memulai ibadah pada hari ini. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku.
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk bersekutu bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berikan salam kanan kiri. Salam kasih, salam damai, salam sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya, menyertai, memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, happy Sunday, selamat hari Minggu. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Engkau Tuhan, Kau puji dan muliakan nama-Mu.
segenap hatimu katakan, Kau hadir di sini. Amin, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas, Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah hati kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima semua pujian. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Kau sudah datang Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala sesuatu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan untuk kami saat ini Tuhan. Tuhan, kalau Engkau sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang beracara. Biar Engkau Tuhan yang beracara Tuhan pada ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati Tuhan ibadah kami pada hari ini. Supaya persembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang harum untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita mau puji Raja kita di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib
bernyanyi bagi Allah kita yang lahir sebentar lagi ya Bapak Ibu. Mari jangan malu-malu, mari kalau mau yang menari, mari kita sembah dan puji Dia, amin. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari sekali lagi katakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, saya persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan menyaksikan penyerahan piagam baptisan. Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan menyaksikan untuk video klip sejenak. Dipersilahkan. Oh, your mercy never fails me. All my days, I've been held in your grace. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Baik, firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Bersyukur oleh anugerah Tuhan telah dibaptiskan secara selam atas ke-9 saudara kita pada hari Rabu 4 Desember 2024. Itu sebabnya saya persilahkan saudara yang saya panggil namanya bisa maju ke depan untuk menerima piagam baptisan dan kartu anggota Kiaku. Yang pertama, Saudara Theodore
Excel Kaine Airel. Kemudian yang kedua, Saudara Christian Kurniawan Hartono. Yang ketiga, Saudari Gabriela Beatrice Felicia Leonardo. Kemudian yang keempat, Saudari Gracia Anissa Fatimatul Sahro. Kemudian yang kelima, Saudari Abigail Alicia Giovanni Utomo. Yang keenam, Saudari Maria Isabel Adriansa Berlianti. Kemudian yang ketujuh, Saudari Gabriela Shalom Gracelin Kristianto. Yang kedelapan, Saudara Yeremia Excel Valerino Pranata. Dan yang terakhir, yang kesembilan, Saudara Hilerkel Timothy Wijaya. Ya, mohon kesediaan yang pertama saya persilahkan Pak Minggus, kemudian Pak Ferry dan saya sendiri untuk menyerahkan piagam baptisan. Persilahkan. Tuhan, selamat kepada para saudara dan saudari yang sudah dibaptis. Bapak Ibu, tidak terasa ya kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Desember ini. Kalau kita lihat ke belakang, betapa luar biasanya penyertaan Tuhan atas hidup kita ya dari awal tahun sampai saat ini. Tuhan gak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kasih karunia-Nya sempurna untuk kita. Dia bahkan gak pernah tinggalkan kita untuk berjalan sendiri. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan memanggilmu
dalam hatimu katakan, yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Jangan kau biarkan kami melangkah hanya sendirian, Tuhan. Melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang kekal, yang tidak pernah membiarkan kehidupan kami. Mengarungi kehidupan ini, kami tidak sendirian, sebab Engkau hadir dalam setiap peristiwa musim kehidupan kami. Bersyukur kepada Tuhan untuk bulan Desember kembali kami boleh memperingati kelahiran-Mu yang nantinya akan menyelamatkan kami. Engkau datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kami. Sebab itu Bapa di dalam surga, sebentar kami akan buka hati kami untuk merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah Engkau bagi kami semua, pakai hamba-Mu sehingga firman Tuhan yang kami dengar pagi ini boleh memberikan terus kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, ini hati kami isi dengan kebenaran firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Desember di minggu yang kedua ini. Dan tema khotbah untuk bulan Desember tentu saja berkaitan dengan Natal. Izinkan saya untuk mendahului menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, mewakili pribadi dan keluarga, mengucapkan selamat menyambut Natal dan Tahun Baru. Baik bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir di gereja maupun yang mengikuti ibadah secara online. Renungan atau tema khotbah pada pagi hari ini saya beri tema atau judul Follow the Star, ikuti bintangnya. Mari saya ajak kita untuk membaca dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 dan ayat yang kedua saja. Meskipun kisahnya sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membaca 2 ayat saja dari Matius pasal yang kedua, ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea,
Pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa hidup itu selalu menemukan jalannya sendiri. Tuhan punya cara untuk menolong di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita membaca Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, pernahkah kita membayangkan seberapa besarkah kasih Tuhan itu kepada saya dan saudara, kepada umat manusia? Pernahkah kita membayangkan bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada kita manusia, barangkali besarnya kasih Allah itu mungkin saja menimbulkan kecemburuan ciptaan Tuhan yang lain. Ciptaan Tuhan kan tidak hanya manusia, ya selain hewan tumbuhan kan ada para malaikat. Dan dalam sejarah Alkitab tidak pernah ada tindakan-tindakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan, yang dia lakukan untuk manusia, yang dia lakukan juga untuk ciptaan yang lain. Tidak ada. Kalau kita melihat sejarah keselamatan, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan kan bisa saja ketika Adam dan Hawa berdosa, dan sebagai hukumannya mereka mati, Tuhan kan bisa saja membuat mereka mati beneran. Lalu kemudian Tuhan menciptakan manusia yang baru, kan bisa. Manusia baru lagi yang tidak berdosa, bisa, Tuhan kan bisa melakukan itu. Tetapi mengapa Tuhan kemudian mengamandemen dari pernyataannya atau hukumnya sendiri? Ada hal yang kadang kita lupakan bahwa ketika manusia dilarang oleh Tuhan untuk jangan makan buah itu yang nantinya mereka akan berdosa, dan ternyata mereka melanggar, pada saat yang sama Tuhan itu mengamandemen hukumnya sendiri. Seharusnya manusia itu mati beneran. Bukan saja mati putus hubungan dengan Tuhan, mati rohani. Seringkali kita menganggap begitu, ketika Adam berdosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak mati secara jasmani karena tidak langsung mati. Seharusnya mati. Ada hal yang kita sering lupakan bahwa pada saat manusia berdosa, pada saat itu pula Tuhan itu mengubah keputusannya. Kenapa dia melakukan itu? Ya tadi itu, karena begitu besarnya sayangnya Tuhan kepada manusia. Saya sendiri tidak bisa menduga apa yang membuat Tuhan itu begitu mengasihi manusia. Saking dia mengasihi manusia, bahkan Tuhan harus mempertaruhkan reputasinya untuk disalah mengerti. Berapa banyak di antara kita yang salah memahami kitab Kejadian pasal yang ketiga. Ketika Tuhan berkata kepada Hawa, jangan kamu makan buah itu. Kalau kamu makan pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Kan tidak mati. Karena mati di situ harusnya mati beneran, mati secara jasmani. Tapi buktinya kan tidak mati. Sehingga hal ini seringkali disalahpahami orang. Ada penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan tidak seperti yang dia katakan. Oh, Tuhan bukan tidak mampu membuat Adam itu mati. Tetapi Alkitab juga memperlihatkan kepada kita bahwa dalam hal-hal tertentu sesuai dengan kebijaksanaannya Tuhan, dia bisa mengubah kata-kata sendiri. Tidak masalah toh kalau Tuhan mengubah kata-katanya sendiri. Misalnya kepada salah satu raja Yosia kalau tidak salah. Tuhan berkata, firman Tuhan datang kepadanya, uruslah keluargamu, kamu akan mati. Tapi kemudian kan diberi umur 15 tahun lagi. Yosia atau Hizkia, saya lupa persisnya, nanti koreksi kalau saya salah. Tapi pernah Tuhan melakukan itu. Tuhan mengubah
perkataannya sendiri ketika dia melihat sesuatu di dalam diri manusia. Demikian pula ketika manusia jatuh di dalam dosa. Seharusnya manusia itu mati. Tapi pada saat yang sama Tuhan kemudian mengamandemen, mengubah firman-Nya. Ya Tuhan boleh toh mengubah firman-Nya sendiri. Kita memang tidak boleh. Kan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Karena apa? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada Adam dan Hawa, kepada saya dan saudara. Padahal Adam dan Hawa itu saya juga tidak habis pikir, kenapa ya Tuhan itu benar-benar mengasihi manusia, Adam dan Hawa. Padahal Adam dan Hawa itu kan tidak pintar-pintar amat. Sudah tahu dilarang tidak boleh makan buah itu, lah kok main-main dekat-dekat pohon itu ya. Kalau saya jadi Adam, pohonnya saya tebang itu. Kan dilarang tidak boleh makan, bukan dilarang tebang pohonnya. Sudah tahu berbahaya di situ, kok dekat-dekat di situ. Akhirnya mereka berdosa. Tapi kemudian manusia dikasih oleh Tuhan. Ketika Adam dan Hawa, kalau kita lihat sejarah keselamatannya itu, mereka berkembang, lalu makin bertambah banyak, mereka kan berdosa. Sampai Tuhan mengambil keputusan, akan dimusnahkan. Sampai pada zaman Nuh itu. Tuhan kirim air bah, tapi karena Dia Allah yang adil, disisakan mereka yang beribadah kepada Tuhan. Kan ceritanya begitu. Akhirnya binasa semua, kecuali 8 orang itu. Nuh, istri dan ketiga anak dan menantunya. Lalu dari 8 atau paling tidak 3 keluarga itu, manusia berkembang lagi kan mereka manusia yang tidak berdosa lagi, yang beribadah kepada Tuhan. Tapi setelah mereka berkembang, ya berdosa lagi. Jadi banyak, ia memberontak kepada Tuhan lagi. Padahal sekali lagi, Tuhan bisa saja menciptakan manusia baru. Bisa, kenapa tidak? Tetapi kenapa Tuhan mengasihi Adam dan Hawa dan keturunannya sampai saya dan saudara, itu sesuatu hal yang sulit kita nalar secara akal sehat. Padahal Tuhan punya opsi yang lain, kecuali tidak ada opsinya. Dan karena kasih-Nya yang begitu besar, kita seringkali lupa barangkali saja itu menimbulkan kecemburuan ciptaan Tuhan yang lain. Sehingga ada cerita, ini cerita saja. Satu waktu dalam konferensi malaikat, katanya malaikat ada konferensinya. Baik malaikat yang baik-baik itu sama malaikat yang tidak baik, malaikat yang jatuh dalam dosa. Kan kekristenan mengajarkan iblis dan setan itu kan aslinya malaikat. Karena mereka memberontak kepada Tuhan, maka mereka diusir oleh Tuhan dari surga dan jadilah setan mereka. Nah rupa-rupanya malaikat ini mereka konferensi, bertemu secara berkala. Nah dalam pertemuan itu baik malaikat yang baik, yang malaikat putih itu, sama malaikat yang jahat, yang hitam-hitam itu, yang jadi setan itu, menghasilkan keputusan yang sama. Biasanya mereka berbeda pendapat. Karena cara mereka memandang dunia dan Tuhan itu pasti berbeda. Tapi tumben-tumbenan waktu itu mereka punya pendapat yang sama. Hasil keputusan mereka, hasil konferensi mereka cuma satu. Yaitu Tuhan tidak adil. Kita akan protes kepada Tuhan. Alasannya, malaikat yang baik-baik itu, malaikat yang jatuh itu, yang jadi setan itu berkata bahwa coba lihat, kita ini cuma beringin, kan kekristenan mengajarkan iblis itu jadi malaikat yang baik jadi iblis itu kan karena ingin menyamai Tuhan. Aku hendak duduk di singgahsana Tuhan, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Lalu kemudian Tuhan marah, itu dia baru berkeinginan, belum melakukan loh. Baru punya rencana. Karena Tuhan itu maha tahu, Tuhan mengetahui dan iblis dihukum. Atau malaikat itu dihukum jadi iblis. Sementara manusia katanya, loh manusia itu bukan cuma berencana, sudah melakukan. Melakukan dosa, melanggar perintah langsung Tuhan. Jangan makan buah itu. Nah, tapi kok Tuhan mengampuni? Memang mereka dihukum, tapi Tuhan mengampuni. Mereka memang menerima konsekuensinya, tapi Tuhan mengampuni. Sementara kita tidak ada. Dan bahkan lebih gawatnya lagi, Tuhan bahkan rela datang memberikan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan manusia. Sementara kan tidak ada keselamatan bagi malaikat yang jatuh itu.
Maka mereka mengambil kesimpulan Tuhan tidak adil. Lalu alasan malaikat yang baik-baik tadi. Mereka juga punya kesimpulan yang sama, Tuhan tidak adil. Dari mana tidak adilnya? Loh, kita ini loh, kata malaikat yang baik-baik itu. Kita ini kan hanya jadi messenger of God-nya, pesuruhnya Tuhan, kacungnya Tuhan, disuruh-suruh Tuhan, kamu ke sana, layanilah manusia ini. Tidak ada malaikat disebut sebagai anak Tuhan. Lah, manusia yang sudah berdosa ini bahkan diangkat derajatnya, bukan saja sebagai sahabat Tuhan, tapi sebagai anak Tuhan. Sehingga mereka bilang, wah, Tuhan itu tidak adil. Oke, kita ke surga. Sampaikan protes kita kepada Tuhan. Berangkatlah mereka ke surga. Ini cerita. Malaikat yang baik, Tuhan tidak adil. Ini alasannya. Malaikat jahat apalagi lebih bersemangat dia. Tuhan, engkau tidak adil. Ini alasannya. Tuhan terima alasannya. Sudah tahu apa jawaban Tuhan? Tidak tahu, saya juga tidak tahu. Nanti kita cari tahu sama-sama kalau ketemu dengan Tuhan. Ceritanya tentu saja fiktif. Tetapi ini memiliki makna bahwa karena begitu besarnya Tuhan itu, Dia mengasihi kita. Nah, di dalam besarnya Tuhan itu, Tuhan selalu menunjukkan jalan atau menyediakan jalan bagaimana orang-orang dari berbagai kebudayaan, dari berbagai bangsa untuk mengenal Tuhan sebagai penyelamat. Salah satunya yang kita baca pada pagi hari ini. Ketika Tuhan menghadirkan keselamatan kepada orang-orang Majus itu. Siapa orang Majus ini? Banyak catatan-catatan di Alkitab bahwa mereka sebetulnya kalau kita samakan dengan hari ini, mereka itu para ilmuwan sebenarnya. Orang-orang yang mendalami ilmu perbintangan, astronomi. Bapak Ibu harus tahu bahwa pada masa itu antara ilmu perbintangan atau ilmu alam sama ilmu agama itu jadi satu. Mereka memandang langit untuk melihat pergerakan bintang-bintang yang nantinya mereka bisa memprediksi masa depan daripada baik kelompok mereka ataupun bangsa mereka. Maka setiap kerajaan pada masa itu selalu ada ahli-ahli nujumnya, selalu ada ahli-ahli yang memperhatikan pergerakan langit. Kapan penobatan raja, kapan musim menanam dan memanen. Kapan mau perang pun itu selalu dilihat dari pergerakan di langit. Kapan mengadakan perayaan-perayaan ibadah untuk sesembahan mereka, selalu dilihat di langit. Jadi para Majus ini termasuk orang-orang yang penting pada masa itu. Karena mereka memberikan pendapat kepada raja, kepada penguasa mengenai masa depan berdasarkan apa yang mereka lihat di langit. Nah, dari pengalaman mereka atau pengamatan mereka dan keilmuan mereka, mereka kemudian melihat ada satu bintang yang secara spesial menarik perhatian mereka. Alkitab tidak menjelaskan dan tidak ada data-data yang konkret untuk hal itu. Apa yang membedakan bintang itu dengan bintang yang lain. Tetapi yang jelas sesuai dengan keilmuan mereka. Sesuai dengan apa yang mereka pahami. Bahwa bintang yang mereka lihat itu bukan bintang yang biasa. Tapi bintang yang menunjukkan lahirnya seorang raja. Bukankah di sekelilingnya banyak kerajaan? Tapi ini pasti raja yang tidak biasanya. Sehingga itulah yang kemudian menarik hati dan minat mereka untuk cari tahu lebih jauh. Dan dalam cari tahu inilah mereka kemudian dibawa oleh Tuhan melalui bintang ini sampai bertemu dengan juru selamat. Apa maknanya itu bagi saya dan saudara? Yang pertama, pertemuan para Majus dengan bayi Yesus, atau dengan sudah anak dia sebetulnya, bukan bayi lagi. Dengan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa memang keselamatan itu disediakan bagi semua orang. Para Majus itu bukan orang-orang yang mewarisi hukum Taurat. Mereka bukan orang-orang yang secara garis lurus ada dalam jalur keselamatan. Tidak. Tetapi
mereka adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan untuk mendengar dan menemukan keselamatan yang pada akhirnya di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita agak lupa atau tidak memperhatikan bahwa sebetulnya di dalam Alkitab ada jejak-jejak bahwa di mana Tuhan menampakkan dirinya dan berbicara kepada orang-orang lain selain daripada tokoh-tokoh yang kita kenal di dalam Alkitab. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan seterusnya. Ada orang-orang lain yang tidak tersambung dengan tokoh-tokoh yang tadi itu, yang dimana Tuhan itu berbicara kepada mereka. Bukankah dia adalah Allah Khalik langit dan bumi, Allah semesta ini? Maka Tuhan itu bukan Allahnya orang Yahudi saja, bahkan bukan Allahnya orang Kristen saja. Dia Allah segala bangsa. Maka secara dengan caranya sendiri, dia memperkenalkan dirinya dan berbicara kepada orang-orang yang lain. Meskipun itu tidak ditulis dalam Alkitab, bukan berarti tidak ada. Alkitab memberikan kita jejak-jejaknya. Contoh misalnya ketika Abraham bertemu dengan Melkisedek dalam Kejadian pasal yang ke-14. Melkisedek kan disebut sebagai imam Allah yang maha tinggi. Banyak penafsir mengatakan bahwa Allahnya Melkisedek ya sama dengan Allahnya Abraham. Jadi Tuhan tidak saja berbicara atau bertemu dengan Abraham, tapi juga dengan Melkisedek. Atau misalnya kalau kita ketemukan dalam Keluaran pasal yang ketiga, Yitro itu mertuanya Musa. Yitro itu dikatakan sebagai imam di Midian. Banyak juga penafsir kita mengatakan bahwa dia juga imam Allah yang benar. Maka ketika Musa tinggal di situ dan kemudian ketika Musa bertemu dengan Tuhan di semak yang terbakar tapi tidak hangus itu, dan ketika Musa menceritakan perjumpaannya atau penglihatannya kepada Yitro, Yitro ngerti betul. Karena Tuhan yang disembah atau Allah yang disembah oleh Yitro itu juga yang dikenal oleh Musa tadi. Maka banyak penafsir yang mengatakan bahwa sebetulnya Tuhan yang berbicara kepada Musa itu juga yang berbicara atau dikenal oleh Yitro. Atau misalnya kalau kita lihat dalam kitab Yunus, ketika Yunus berkhotbah keselamatan, pertobatan kepada orang Nineve, kan mereka langsung percaya itu bertobat itu. Kan Yesus bilang, berapa hari lagi kotamu akan ditunggang, Allah akan menghukum kalian. Seandainya Allah itu tidak dikenal oleh mereka, memangnya kamu siapa? Tapi karena ketika Yunus memberitakan bahwa Allah itu yang mereka kenal akan menghukum mereka, maka mereka bertobat. Dan cerita atau jejak yang paling jelas itu kalau kita temukan dalam kitab Ayub misalnya. Allah yang berbicara kepada Ayub. Ayub itu kan tidak ada sambungannya dengan tokoh-tokoh yang lain. Dia bukan bagian dari garis keturunan Abraham. Dan Ayub hidup di zaman yang setara dengan mereka. Ayub hidup ketika Taurat itu belum ada. Dari mana kita tahu? Karena dia bisa menjadi imam bagi keluarga, mempersembahkan korban bagi anak-anaknya kalau mereka berbuat dosa. Setelah Taurat diturunkan, itu kan setelah Taurat dilembagakan, itu kan tidak boleh lagi. Persembahan itu dilakukan oleh imam-imam saja. Dan siapa itu Ayub? Nah, itu menunjukkan bahwa Tuhan juga hadir kepada bangsa-bangsa lain dari berbagai kebudayaan. Dan kalau kita lihat dalam perjanjian baru itu malah lebih jelas lagi. Ketika Paulus berjalan-jalan di kota Athena dalam Kisah Rasul 17 kalau tidak keliru itu. Di kota Athena itu banyak sekali patung-patung, banyak dewa-dewa, banyak altar-altar penyembahan. Ada satu patung, ada satu altar yang bertuliskan Allah yang tidak dikenal. Jadi orang Athena pada waktu itu salah satu Tuhan atau salah satu dewa yang mereka sembah bernama Allah yang tidak dikenal. Karena biasanya dewa kan ada nama-namanya. Nah itu kemudian dikatakan oleh Paulus bahwa kepada Allah yang tidak kalian kenal itulah sekarang saya perkenalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah jadi dalam sejarah bahkan dalam Alkitab pun ada jejak-jejak di mana Tuhan itu memperkenalkan dirinya dan berbicara kepada bangsa-bangsa lain
suku-suku lain tentang keselamatan dan membawa mereka kepada keselamatan. Seperti kepada orang Majus ini. Inilah yang menjadi dasar bahwa keselamatan di dalam Yesus itu sifatnya universal. Bukan saja dari garis keturunan orang-orang Israel. Karena Tuhan pasti punya banyak cara untuk memperkenalkan dirinya supaya manusia beroleh jalan keselamatan. Kalau sekarang kita sudah tahu di dalam Yesus Kristus. Tetapi ketika Allah berkata kita berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan dia sudah membuktikan bahwa memang Tuhan terlibat dalam penyelamatan bagi bangsa-bangsa yang lain. Yang pertama itu. Yang kedua, pertemuan Tuhan orang Majus dengan Tuhan Yesus. Penemuan bintang yang unik ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Kalau saja orang Majus hanya diam di negeri mereka di sebelah timur, kata Alkitab. Kalau mereka tidak melangkah, meninggalkan kediaman mereka, lalu mengikuti bintang itu, maka pertemuan dengan raja di atas segala raja, pertemuan dengan juru selamat itu tidak terjadi. Tapi mereka harus keluar dari sana. Kita kan tidak pernah membayangkan betapa kesulitan yang mereka hadapi. Ketika mereka melihat bintangnya, lalu mereka mengambil keputusan untuk melangkah. Kan kita tidak tahu kemana bintang itu akan mengarah. Lalu berapa lama perjalanan yang akan mereka tempuh. Kita kan tidak tahu sudah berapa lama mereka ngejar-ngejar bintang itu. Mengikuti bintang itu. Kalau kita baca Alkitab seolah-olah itu baru kemarin. Bisa jadi itu karena negeri, kalau kita dalam Alkitab, padahal pada waktu itu daerah-daerah di sekitar Palestina, sekitar Yerusalem, itu sudah dikenal semuanya. Tetapi mengapa dikatakan di sebelah timur? Kalau cuma berjarak kira-kira beberapa ratus kilometer, itu sudah diketahui. Dari mana? Tetapi kenapa tidak disebutkan dari mana asal mereka? Hanya menunjuk arahnya saja. Karena memang mereka dari negeri yang mungkin sangat jauh, dari negeri yang mungkin secara umum belum dikenal oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Palestina. Mereka negeri yang sangat jauh, berarti mereka mungkin sudah menempuh perjalanan yang jauh sekali. Jangan dibayangkan bahwa ketika Yesus lahir baru bintang mereka lihat di Bethlehem, jauh sebelum itu. Lalu mereka datang. Betapa banyak kesulitan yang mereka hadapi. Mungkin saja mereka mempertaruhkan reputasi mereka. Ketika mereka berkata kepada kelompok mereka, ini bintang spesial, ayo kita ikuti. Mungkin ada yang menertawakan, oh kalian tuh ngawur. Belum lagi resiko perjalanan yang akan mereka tempuh. Bahaya, penyamun. Jangan lupa loh, mereka bawa harta benda yang mahal itu, yang sewaktu-waktu akan mengancam nyawa mereka. Bawa emas, kemenyan, mur, itu kan benda-benda yang komoditas yang berharga pada masa itu. Itu kan seperti membawa bahaya itu. Karena sewaktu-waktu mereka bisa disamun di tengah jalan, dihadang oleh perampok. Tapi mereka tetap lakukan itu. Entah berapa lama mereka berjalan sambil berjalan tanpa tahu kapan mereka sampai. Ini kan mirip sekali dengan perjalanan Abraham. Ketika Abraham menerima panggilan Tuhan, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan. Itu pertama kali begitu kan, bukan pergilah ke kanan, itu nanti di tengah jalan. Tapi pertama kali Abraham menerima perintah Tuhan, pergi tinggalkan negerimu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham pergi. Abraham juga kan tidak tahu kapan sampai di negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Berapa lama perjalanannya. Di tengah jalan baru Tuhan beritahu, oh ke Kanaan. Sama dengan orang Majus, mereka tidak tahu. Tapi ini menunjukkan kecintaan mereka kepada sesuatu yang nantinya akan mengubah kehidupan mereka. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Di dalam Allah memenuhi janji-janjinya bagi kehidupan kita. Tanpa kita sadari, sebetulnya Tuhan itu menciptakan banyak bintang-bintang yang harus kita turuti.
Tuhan kan berjanji, misalnya aku akan memberkati engkau, kamu akan jadi kepala bukan ekor, dan lain sebagainya. Itu janji itu kan tidak jatuh dari langit, begitu saja. Kita duduk saja di rumah, tidak ngapa-ngapain, lalu kemudian begitu bangun pagi-pagi sudah menjadi kenyataan, kan tidak begitu. Tetapi Tuhan memberikan tadi itu, petunjuk-petunjuk. Kalau orang Majus ya bintang itu. Dia memberikan sesuatu yang harus kita perhatikan dengan baik-baik. Kalau saja orang Majus itu, saya menduga bahwa yang mengetahui bintang itu tidak, atau yang meneliti itu mungkin bukan hanya 3 orang ini, kan selalu dilambangkan 3 orang, meskipun kita nggak tahu berapa jumlahnya. Ada juga lain di antara mereka yang meneliti langit yang sama, kan begitu. Ini kan kelompok orang yang melihat bintang di langit di waktu yang sama. Tapi mengapa hanya kelompok kecil ini saja yang melihat itu? Padahal mereka melihat langit yang sama. Tetapi ketiga atau kelompok Majus ini, yang mereka yang datang ke Yerusalem ini saja, ke Bethlehem ini yang melihat itu loh bintangnya itu. Sementara para Majus yang lain melihat langit yang sama, tapi tidak lihat apa-apa atau tidak menemukan bintang itu. Maka sangat mungkin Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kesuksesan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, Dia sudah taruh di sekeliling kita, tapi kita nggak lihat. Dia sudah taruh di tempat-tempat yang sebetulnya bisa kita lihat dan kita jangkau, tapi mungkin kita tidak lihat. Sama seperti orang Majus yang lain, mereka melihat langit yang sama, dalam durasi yang sama juga mungkin, tapi kok tidak kelihatan dia. Atau yang kedua, mungkin juga mereka lihat dan tahu, tapi tidak mau melangkah, tidak mau tinggalkan negerinya bertemu dengan juru selamat itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam memenuhi janjinya, janji Tuhan kepada kita, Dia sudah taruh bintang-bintang di sekeliling kita atau sesuatu di sekeliling kita untuk kita temukan. Yang kita lakukan hanya satu, ya, peka terhadap firman Tuhan dan buka mata lebar-lebar. Karena pemenuhan janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara itu tidak terjadi begitu saja. Orang Majus tidak akan dapat apa-apa kalau mereka tidak tinggalkan negeri kediaman mereka. Tapi mereka melangkah dan mereka bertemu dengan juru selamat. Oleh sebab itu, ketika Tuhan sudah taruh bintang-bintang, petunjuk-petunjuk di sekitar kehidupan kita, untuk membuat saudara berhasil di dalam kehidupan, di dalam studi, di dalam keluarga, di dalam karir saudara, pekerjaan saudara. Tuhan kan tidak ingin kita punya keluarga yang gagal. Tuhan kan tidak ingin kita punya bisnis yang berantakan. Tuhan kan tidak ingin kita, pokoknya yang sesuatu yang tidak bagus terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan kan tidak ingin itu. Maka Dia sudah menaruh itu tadi di sekeliling kita untuk kita gapai dan kita raih. Kalau kita tidak perhatikan, kalau kita tidak peka, bisa saja sudah depan mata kita, tapi kita tidak bisa menggapainya karena kita tidak tahu ada di situ. Tugas kita hanya tadi itu, peka kepada rencana Tuhan melalui firman-Nya. Dan ketika saudara menemukan sesuatu itu, bintang itu, ikuti itu. Dan kesanalah Tuhan membawa saudara dan saya untuk mencapai pemenuhan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Akhir dari pertemuan mereka dengan Yesus, mereka menyembah kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menolong dalam setiap kehidupan kami. Bahkan memberikan kami pemenuhan janji-Mu di dalam kehidupan kami. Kami yang sebagai umat ciptaan-Mu, Tuhan tentu menginginkan kami berhasil di dalam hidup kami. Baik di dalam keluarga kami, baik dalam usaha dan pekerjaan kami, atau apapun itu. Dan Engkau sudah menaruh keberhasilan itu di sekeliling kami. Oleh sebab itu Bapa di sorga, Engkau berikan kami hikmat untuk boleh melihat dan menemukan itu. Kalau orang Majus menemukan bintangnya yang membawa mereka, dan mereka mengikuti bintang itu sehingga bertemu dengan juru selamat, dan kehidupan mereka tentu saja bisa berubah. Maka mampukan kami Tuhan untuk menemukan itu, sesuatu yang Tuhan sudah taruh di sekeliling kami,
menjadi pemenuhan janji Tuhan bagi kehidupan kami. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau menolong jemaat Tuhan. Tentu kami merindukan hal-hal terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan mengasihi kami. Oleh sebab itu Bapa di surga, kiranya Engkau berikan kepekaan kepada kami semua, sesuai dengan hikmat dan firman Tuhan, supaya kami menemukan itu di dalam kehidupan kami. Meteraikan kebenaran firman Tuhan, jabarkan lebih luas, lebih jauh sesuai pola pikir dan pengertian kami. Sehingga firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini kiranya memberkati kami semua, menguatkan kami dan menuntun kami mencapai rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah terima firman Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan kasih, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya akan bacakan beberapa warta, kita akan saksikan dulu kegiatan seksi diakonia dalam ibadah pagi. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Baik, pada pagi ini apabila ada Bapak Ibu, jemaat ataupun yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, silahkan Bapak Ibu bisa bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu majelis bisa menyambutnya. Ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Mohon bisa berdiri. Baik. Ya, penekanan warta pertama untuk di minggu depan diberitahukan kepada jemaat bahwa minggu depan tanggal 15 Desember 2024 firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Bambang Nursena, baik ibadah pertama maupun ibadah yang kedua. Dukung dalam doa, hadir dan terimalah berkat melalui pelayanan Bapak Bambang. Lalu yang kedua, seminar kerjasama Giaku dan Bamaknas Kudus
akan diadakan seminar kerjasama antara Gereja Isa Al-Masih Kudus dengan Bamagnas dengan tema menciptakan kesalingfahaman iman di tengah-tengah kemajemukan. Pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 pukul 5 sore, tempat di ruang ibadah lantai 2. Pembicara Bapak Pendeta Dr. Bambang Nursena, nanti dipimpin oleh moderator Bapak Ferry Sagai. Dimohon dukungan jemaat GIAKU, kiranya Tuhan memberkati jalannya seminar ini. Lalu yang ketiga, diberitahukan bahwa pagi ini Pak Yonatan tidak ada di tempat karena melayani ibadah atau melayani firman Tuhan di GITJ Kopen. Ya, pada hari ini jam 7 pagi. Mohon dukung dalam doa untuk pelayanan Pak Yonatan. Kemudian untuk ibadah perayaan Natal seksi beasiswa nanti jam 10 bertempat di Pati. Kemudian untuk Natal bersama PDF, baik itu wilayah Pak Yonatan, wilayah Pak Ferry, wilayah Pak Elisa, silakan nanti dibaca di warta tempatnya di mana, supaya semua bisa hadir di tempat pengembalanya masing-masing. Kemudian untuk Natal, untuk perayaan ibadah seksi PWK, pada hari Jumat 13 Desember 2024 pada jam 4:30 sore bertempat di gedung lantai 2. Di tempat ini pembicaranya Dr. Yuni Prasetyo dari GBI Kudus. Tema ini aku, pakailah aku. Mohon kehadiran pengurus dan anggota semua wanita Esther. Tuhan memberkati. Kemudian untuk upacara pernikahan gerejani, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Haris Juliawan Pratama dengan Saudari Anissa Fatimatul Sahro pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 pada pukul 11 siang bertempat di Gereja Isa Al-Masih Kudus, nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Minggus Minarto. Berita ini diumumkan mulai tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2024. Mungkin tidak hadir ya, karena tadi sudah WA dengan Bu Yunling, tidak hadir. Kemudian untuk berita duka, telah pulang ke rumah Bapa di surga dalam damai sejarah Kristus, saudara kita seiman, Bapak Edi Siswanto, usia 73 tahun, alamat di Semarang, meninggal pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, telah dimakamkan. Hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 di pemakaman Gedung Mundu. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan kiranya memberi kekuatan dan penghiburan. Kemudian untuk info doa puasa, memasuki masa Advent, Natal GIAKU, Natal Kota Kudus dan Tahun Baru 2025 akan diadakan doa dan puasa pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2020 jam 10 sampai 11 siang bertempat di ruang serbaguna lantai 1. Kemudian untuk Biston Pagi Raya, ya mari hadir dan ajaklah anggota keluarga dalam Biston Pagi Raya keluarga bersama setiap hari Sabtu pukul 5 di Gedus lantai 1. Itu saja yang menjadi penekanan yang warta yang disampaikan. Nanti
Bapak Ibu bisa melihat selebihnya di warta cetak maupun elektronik. Sekarang kami mengundang bagi yang jemaat yang berulang tahun. Dalam waktu seminggu ini, ada yang berulang tahun silahkan bangkit berdiri. Mulai hari Senin kemarin sampai hari ini, ada yang berulang tahun silahkan bangkit berdiri. Oke, baik, nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala. Selamat ulang tahun. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita sudah beribadah bersama-sama. Lanjutkanlah ibadah kita di hari-hari di depan minggu yang di depan ini. Jadilah saksi Kristus. Seperti pesan firman Tuhan, follow the star. The star sekarang apa? Tuhan bisa memberikan melalui tanda-tanda alam, melalui orang-orang lain, dan juga melalui kitab suci tentunya, dan tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami telah diberi terang melalui putramu yang hadir di dalam dunia ini. Kami bersyukur untuk keselamatanmu yang besar dan kami boleh menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kami bersyukur ya Tuhan untuk jemaatmu yang hadir pada pagi hari ini. Mereka membawa diri mereka, mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dan juga mereka membawa persembahan untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi dengan penuh sukacita, baik itu persepuluhan, persembahan, dukungan kepada diakonia, kepada beasiswa dan pelayanan yang lainnya. Kami bersyukur kepadamu untuk kemurahan hati yang Tuhan nyatakan melalui anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Berkati mereka satu persatu, biarlah mereka boleh mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani. Jadikanlah mereka murid-murid Kristus yang sejati dan mereka boleh dituntun oleh hikmat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang bergumul dengan kelemahan tubuh. Tuhan, kuatkanlah. Tuhan, berikanlah kesembuhan. Kalau mereka masih bergumul dan kesembuhan belum datang, kuatkanlah iman mereka sehingga mereka boleh memandang kepada Kristus yang hidup, yang bangkit. Kami berdoa untuk para lansia. Kami bersyukur bahwa tim diakonia boleh mengunjungi satu persatu dan menyampaikan berita Natal. Berkati para lansia Tuhan yang terbaring di tempat tidur mereka. Tuhan, peliharalah iman mereka. Engkau sudah menyediakan harta surgawi. Engkau menyertai mereka satu persatu. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu. Engkau mempersiapkan mereka untuk memasuki akhir tahun ini, Christmas dan akhir tahun ini. Kami berdoa kalau mereka punya pergumulan-pergumulan di dalam soal usaha, dalam soal keluarga, dalam soal aktivitas-aktivitas yang lain, Tuhan memberikan mereka hikmat dan jalan keluar. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, anak-anak muda yang berkarir ya Tuhan. Berkati studi mereka yang mereka sedang menjalani tes ujian. Anak-anak muda yang berkarir, mengembangkan usaha sendiri, meneruskan usaha orang tuanya, dan bekerja di perusahaan-perusahaan. Tuhan berkati, berilah hikmat, biarlah mereka boleh berkembang dengan mengandalkan Tuhan.
dan hikmat dari Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk pemimpin Kota Kudus ini supaya siap untuk memimpin Kota Kudus, bupati dan wakil bupati yang terpilih, supaya boleh mengayomi seluruh anggota masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Berkati negara kami juga supaya negara kami dibebaskan, dijauhkan dari bencana-bencana alam yang berbahaya. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati presiden, wakil presiden, para menteri supaya mereka berkata-kata secara bijak, teladan hidup mereka begitu nyata, dan mereka menyatakan keadilan, kebaikan, dan kebenaran. Kami berdoa untuk perdamaian dunia, kiranya dunia boleh semakin ada di dalam shalom Allah. Kami berdoa, jadikanlah kami pembawa damai di mana saja kami berada. Mari kita berdoa bersama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang setelah kita beribadah bersama-sama, lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan jalani dengan iman yang tertuju kepada Allah. Dan Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tanggal 25 Desember 2024 jam 4:30 sore. Pastikan kalian daftar dan ajak orang-orang yang kalian kasih. See you.